Permisi Bu. Ya, boleh silakan. Silakan duduk, mau duduk sebelah mana? Di sebelah sini. Oke. Permisi ya Bu. Saya duduk sebelah sini ya. Gimana duduknya, udah nyaman? Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali Bu. Gimana tadi perkuliahannya hari ini? Alhamdulillah lancar sih Bu. Lancar. Iya. Hari ini ada berapa matkul? Ada kebetulan tadi ada 2 mata kuliah. Mata kuliah apa aja? Statistika sama kewirausahaan. Iya. Gimana statistika di semester 5 ini? Mudah kah atau sulit? Kalau menurut saya sih sulit sih Bu, soalnya dari awal dijelasin sama dosen itu saya masih belum paham gitu loh Bu, maksudnya itu gimana. Saya juga nggak tahu ya, ini yang nggak bisa ini saya apa dosennya yang salah ngejelasin, karena kayak tiba-tiba gitu loh Bu, nggak ada awalnya terus tiba-tiba langsung disuruh gini gitu. Jadi saya nggak paham di semester 5 statistika itu. Kalau statistika nggak paham, sulit. Kalau kewirausahaan nih gimana? Mudah kah atau sama juga sulit? Kalau kewirausahaan sih ya lumayan gampang sih Bu, soalnya kita kan diajari ini jualan kewirausahaan di bimbingan konseling gitu, jadi mungkin lumayan gampang. Apalagi kita juga ngerjain tugasnya itu bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri, jadi lebih ringan aja. Buat produk apa di kewirausahaan ini? Ini sih kayak kartu ungu gitu loh Bu, namanya itu karir quest kalau nggak salah itu. Iya itu. Jadinya. Iya. Udah di semester 5 nih, pasti udah ada belajar metode penelitian juga, udah belajar statistika juga, udah menemukan judul? Kalau itu sih kemarin itu saya ini sih Bu, dibantu sama kating saya. Saya itu kepo, tanya gimana sih Mbak maksudnya skripsi itu ya apa, dari dulu ya apa gitu. Terus dibantu ya, semoga aja nanti judulnya bisa iya, padahal cuma iseng aja sih Bu itu. Mau penelitian kah atau buat media? Kalau saya itu kemarin itu tanya juga kan Bu ke Kating, katanya itu lebih enak itu katanya buat media aja, lebih mudah lah. Ya sih, masih sulit, cuma lebih masih gampang buat media aja tadi, itu katanya. Sudah menemukan judul, sudah ini. Udah nentuin nggak mau dosen pembimbingnya siapa? Kalau itu masih bingung, iya. Soalnya apa ya, masih belum kepikiran sih Bu. Saya itu masih ngerasa kayak stuck di semester 4 gitu loh Bu. Nggak kerasa tiba-tiba tahun depan udah semester 6. Jadi kayak masih belum kepikiran despem dan lain-lain, belum kepikiran. Kenapa kok masih merasa di semester 4? Ya apa ya Bu, saya itu apa ya, mungkin banyak pikiran mungkin ya Bu, terus juga ya kayak nggak kerasa aja gitu loh, tiba-tiba udah di semester 6. Padahal kemarin tuh masih di semester 3, tapi sekarang udah mau PLB juga, persiapan PLB suruh ke sekolah, ya nggak kerasa aja gitu sih. Tapi selama ini jalaninya enjoy kah atau tertekan? Ada tertekannya juga sih, soalnya saya itu kan nggak hanya kuliah, ada ikut organisasi juga, jadi tertekannya ya di organisasi itu. Jadi apa ya, bingung, kadang tuh bingung ngatur waktunya di kuliah, di organisasi gitu, jadi kayak tertekannya. Jadi bahwa ini lebih bingung di organisasi daripada di perkuliahan ya? Iya, sampai saya itu lebih condong ke organisasi daripada di kuliah Bu. Gitu. Tapi organisasinya masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Berarti berapa periode? Satu periode aja. Satu periode itu berapa semester? 6 bulan, sekitar 6 bulanan. Kan satu semester kan 6 bulan Bu. Iya. Jadi satu periode itu satu semester. Iya, sekitar 6 bulanan. Berarti kamu ikut organisasi ini baru 1 semester ini? Iya, 2. Oh, 2. Di
di kan berapa ya 2000 sekarang 2025 ya Iya. 2024 ya 2024 2024 itu berarti semester 4. iya sekitar segitu Terus sampai sekarang. iya Jadi terakhir besok di semester 6 atau di semester 5 ini? di semester 5 nih. Oh terakhir berarti di semester 5 ini. Iya. Terus besok kalau udah semester 6 mau lanjut ikut organisasi di luar kah atau udah mau fokus di kuliah aja? Enggak sih Bu, saya mending udah fokus ke kuliah aja soalnya di semester ini kan udah berat nanti di semester 6 kan tambah lebih berat lagi ya jadi saya udah mending fokus ke kuliah aja daripada ke organisasi gitu sih. Tapi gak ada tertarik di organisasi luar? Enggak ada. Nggak ada. Iya, orang ikut organisasi ini aja saya diajak Bu, jadi nggak tertarik tambah di luar, nggak ada tertarik sama sekali. Oke, baik. Jadi bahwa menurut saya masih ada yang ingin diceritakan lebih lanjut di luar cerita keseharian perkuliahan dan berorganisasi ya. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan bahwa proses konseling kali ini hanya bisa dilakukan sekitar 20 menit karena habis ini saya mau sholat karena mau jam maghrib juga belum sholat asar. Jadi gimana? Mbak Hawa bersedia atau mau di reschedule hari lain? 20 menit aja udah cukup. Kalau cukup, saya ingin mengingatkan kembali pada Mbak Hawa bahwa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini hanya Mbak Hawa sendiri. Saya di sini hanya menjadi fasilitator. Mbak Hawa sudah paham? Iya, paham. Jadi ada yang diceritakan, bisa diceritakan gimana? Oke, jadi kan saya cerita kalau saya mengikuti organisasi. Iya. Nah, di organisasi itu kan kita banyak program kerja yang harus dijalankan. Nah, berhubung saya ini baru, jadi saya masih menjalankan beberapa program kerja. Ada nggak salah tiga program kerja yang berjalan. Nah, terus di organisasi ini saya itu posisinya saya itu sebagai lumayan berat nih, jadi ketuanya. Nah, terus saya juga sebelumnya belum pernah sama sekali ikut organisasi. Ikut organisasi itu ya baru di kuliah ini. Di SMP SMA saya belum pernah sama sekali mengikuti organisasi itu ya nggak gimana saya jadi nggak tahu kan Bu. Apalagi terus tiba-tiba jadi ketua, jadi tambah kaget juga. Apalagi langsung di tingkat atas, di tingkat perkuliahan gitu kan cukup besar ya dia. Nah itu saya jadi nggak punya banyak pengalaman jadi ketuanya gimana, terus berorganisasi itu juga yang kayak gimana saya juga masih nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Yang kemarin pas ada program itu udah kan tadi udah ke jalan 3 ya. Nah di salah satunya itu ada yang dibilang gagal sih enggak, cuma banyak kurangnya lah. Tapi bisa sampai selesai, sampai akhir acara bisa. Tapi ya tadi banyak kekurangannya gitu loh. Yang pasti di organisasi kan bukan hanya pendapat satu orang kan, pasti banyak pendapat lain. Saya itu pernah diomongin kalau saya itu kurang tegas, jadi betul kurang tegas, kurang mungkin ke cara saya ngomong, terus cara saya gaya kepemimpinan saya itu kurang tegas lah. Jadi mereka kayak merasa saya ini santai-santai aja gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu di posisi saya itu gimana berarti. Soalnya ini kan gabungan dari 2 fakultas kan Bu. Jadi itu baru, hitungannya itu baru. Jadi saya itu harus juga mendengarkan dari 2 kepala sebelum digabung jadi satu yang sekarang. Nah, jadi mereka tuh suka asal ngomong aja gitu loh, nggak paham di posisi saya itu gimana. Padahal selama saya menjalankan proker terus juga jadi ketua, saya itu juga udah banyak belajar biar jadi ketua yang
bertanggung jawab itu yang kayak gimana, terus yang tugasnya kayak gimana. Namanya kan saya juga berjalannya jadi ketua ini juga sambil belajar, jadi ya nggak semua saya itu harus bisa kan Bu. Ya. Ada beberapa memang saya yang masih belum tahu, masih belum bisa, tapi mereka tuh selalu ngomong kayak gitu tadi gitu. Oke, gitu. Jadi gimana perasaan Mbak Hawa dapat omongan Mbak Hawa ini jadi ketuanya kurang tegas gitu? Gimana perasaannya? Yang pertama sih saya ini sih Bu, kesel. Kesal, terus apa lagi? Kesel aja kan? Keselnya tuh juga sampai sakit hati sih Bu, pernah juga sakit hati. Sampai sakit hati. Iya. Sakit hati aja. Sampai benci mungkin atau dendam kayak mungkin ingin balas kah atau gimana? Kalau dendam sih enggak sih Bu, ya cuman sakit hati aja dengar omongan kayak gitu. Ya. Biasanya kalau lagi sakit hati kayak gitu, itu apa yang Mbak Hawa lakukan? Saya lebih ke ini sih Bu, nangis. Nangis aja atau menghindar? Iya menghindar, iya cuma nggak sampai yang menyendiri banget gitu, enggak. Mungkin kalau saya benar-benar sakit hati sama mau dia itu langsung menghindar bentar terus balik lagi gitu. Kalau di posisi rame-rame ya Bu. Kalau sendiri itu mesti sering ngurung di kamar, nangis sambil ngurung di kamar gitu. Sakit hati sampai nangis ngejauhin dia, terus mengurung diri juga di kamar. Emang peristiwa yang kayak gini tuh yang lebih lanjut mungkin bisa cerita lebih detail yang sampai dapat omongan apa kayak kurang tegas gitu tadi kenapa? Ini sih Bu, kemarin itu saya ada di awal proker itu ada itu namanya itu wihara besar. Nah di wihara besar ini kita itu acaranya mengundang demisioner, mengundang alumni. Kita membicarakan tentang apa ya, isian dari organisasi itu kayak pasal-pasalnya organisasi gitu loh Bu. Itu. Nah dari situ saya tuh kan udah berusaha apa ya, menjalankan program itu ya sebaik mungkin, tapi mungkin saya juga manusia, tapi juga saya bukan menyalahkan saya sebagai manusia juga. Pasti ada rasa pasti ada apa ya Bu, ada teladornya gitu loh, ada nggak teladannya gitu loh. Nah di situ saya kadang satu kurang tegas gitu ya. Terus juga ada waktu di pertama kali itu bukan proker sih Bu, di awal pertama kali ini penerimaan mahasiswa baru ospek. Nah itu jadi ada juga bilang saya ini orang tegas gitu loh, orangnya kurang bisa ya seperti itu apa yang kurang tegas gitu. Karena kamu selalu memikirkan omongan dia ya bahwa kamu kurang tegas itu. Iya. Kenapa kamu selalu memikirkan omongan dia? Kamu tidak percaya diri atau kamu tidak bisa melakukan prokernya? Tidak percaya diri iya banget Bu. Terus kalau nggak bisa menjalankan prokernya, enggak, saya bisa menjalankan prokernya tapi ya itu tadi nggak percaya diri tadi. Saya itu udah apa ya, udah takut duluan gitu loh Bu. Saya udah dari omongannya dia tadi, saya itu jadi udah merasa pasti ini nanti bakal kayak gini, pasti ada masalah, pasti ada kendala, pasti nanti bakal hancur lah ini ya, pasti bakal nggak sesuai planning, kedepannya sesuai plan sebelumnya gitu. Yang buat kamu nggak percaya diri ini apa Mbak? Kan kamu dapat 3 proker, yang 2 prokernya berjalan bagus lah, bisa dibilang sempurna, jalannya lancar, yang satunya banyak kendala tapi bisa berjalan sampai akhir. Itu kan berarti semuanya 3-tiganya bisa berjalan normal ya, lancar. Kenapa kok sampai tidak percaya diri? Soalnya saya merasa pertama tadi belum punya ada pengalaman sama sekali jadi ketua. Jadi saya nggak pede untuk menjalani program-program itu, nggak pede. Soalnya saya merasa nggak ada pengalaman gitu loh. Tapi kan Mbak Hawa tadi bilang bahwa Mbak Hawa itu mau belajar menjadi
menjadi ketua yang tegas, terus ketua yang bertanggung jawab kan bahwa itu berarti ada niat untuk ya menjadi ketua yang bisa dipercaya semua orang. Bahwa itu berarti kan mempunyai kepercayaan diri yang lumayan bahwa Mbak Hawa ini mau belajar. Tapi kan yang tahu itu cuma saya gitu loh, cuma saya yang ngerasain saya sendiri aja. Saya nggak bilang kalau saya ini lagi belajar ini, jadi tolong minta pengertiannya. Itu enggak, kan saya sendiri Bu yang tahu, orang lain kan nggak tahu. Jadi tetap dia itu ngomong yang nggak tahu di posisi saya itu berarti itu kayak apa gitu. Gimana gitu? Kayak gini, kalau omongan dia yang mengatakan bahwa Mbak Hawa ini kurang tegas itu sebuah faktakah atau hanya pendapat dia sendiri? Kalau menurut dari saya sendiri ya faktanya iya. Kalau saya itu memang kurang tegas, kayak apa ya, bukan mungkin mengambil keputusan itu masih kayak bingung sendiri gitu loh Bu. Tegas itu kan bukan berarti saya tuh yang galak atau yang sebenarnya gimana gitu kan Bu. Pokoknya yang tegas itu tadi kayak mengambil keputusan, atau mungkin saya tuh kurang rangkul sama anggota-anggota saya gitu. Kalau itu kan menurut Mbak Hawa sendiri, Mbak Hawa merasa kurang tegas. Kalau menurut teman-teman Mbak Hawa nih, teman-teman dekat atau teman-teman yang satu organisasi gitu, menurut mereka Mbak Hawa gimana? Udah cukup tegas kah atau belum cukup tegas juga? Hampir sama sih, bukannya juga ya seperti itu. Masih kurang tegas. Iya. Tapi Mbak Hawa mau belajar. Iya. Baru juga mau belajar kan? Iya. Terus kenapa omongannya dia tadi ini masih Mbak Hawa pikirkan? Kayak yang Mbak Hawa kurang tegas itu kan jadi membuat Mbak Hawa kayak murung menangis gitu kan, pemikirannya terlalu berlebihan. Kan Mbak Hawa juga itu kayaknya ada niat untuk belajar, ada niat untuk belajar untuk bisa tegas kayak gitu. Kalau itu datang itu dari pikiran saya sendiri. Jadi ya saya tuh soalnya akhirnya gampang kepikiran gitu loh Bu. Jadi apa-apa kalau bilang sama orang tuh langsung saya pikir banget. Saya simpen terus di otak itu, berarti saya tuh serba salah. Saya itu memang kurang gini, kurang gitu, saya tuh banyak kurangnya gitu. Kalau bahwa terus-menerus memikirkan omongan dia. Ketika Mbak memikirkan omongan dia, itu membuat Mbak Hawa lebih tenang atau malah tambah kepikiran? Tambah kepikiran sih Bu. Kalau tambah kepikiran, kenapa masih dipikirkan? Sampai menangis, sampai membunuh diri? Ya tadi saya tuh merasa apa dipikirkan, jadi masih sulit gitu loh Bu. Kayak nggak langsung dipikir itu nggak bisa, jadi tetap apa masih tetap dipikirin gitu. Saya juga masih bingung sama diri saya sendiri, kenapa kok susah banget gitu loh Bu, nggak gampang kepikiran sama perkataan orang lain. Tuh mereka juga nggak tahu di posisi saya itu ya kayak gimana gitu, tapi masih tetap kepikiran gitu loh Bu. Jadi tapi Mbak Hawa kan juga ada niat untuk belajar. Jadi Mbak Hawa berusaha untuk membuktikan bahwa Mbak Hawa ini bisa tegas. Berarti mulai sekarang nggak perlu memikirkan omongan orang lain. Iya sih Bu. Iya, betul. Nah, sekarang udah mulai tersadar, udah mulai paham bahwa memikirkan omongan orang lain itu malah buat Mbak Hawa tertekan dan malah lebih tenang. Udah sih Bu, tapi masih lebih ke jengkel. Masih jengkel. Iya. Nggak apa-apa, jengkel itu wajar, apalagi dapat omongan dari dari orang lain bahwa dia nggak tahu perjuangan kita gimana sampai gitu. Iya. Kalau yang biasanya menangis, mengurung diri, menghindar dia, sekarang gimana? Kan udah gak sakit hati lagi, udah jengkel. Sekarang gimana? Kalau itu ya mungkin masih menghindar, cuma nggak nangis aja, cuma saya lebih menghindar aja. Jadi masih menangis tapi motivasi menghindar tapi nggak menangis gitu. Oke. Baik. Untuk proses konseling kali ini saya akhiri sampai sini, bahwa mohon maaf sebelumnya karena
sudah 20 menit, saya habis ini juga mau sholat, biar Mbak Hawa juga nggak buru-buru pulangnya nanti. Jadi saya mau terima kasih kepada Mbak Hawa karena udah menyempatkan waktunya menemui saya, mau cerita sejujur-jujurnya tentang kegiatannya, tentang organisasinya kepada saya. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih juga ke Ibu karena udah dikasih saran, solusi, terus juga udah dibantu buat bisa berpikir lebih, bisa belajar lagi untuk depannya. Oke, tadi Mbak Hawa juga bilang masih bingung untuk berhenti memikir omongan dia gimana, walaupun Mbak Hawa udah ada niat belajar untuk menjadi lebih cerdas. Nanti mungkin bisa saya bantu juga dengan nanti akan saya jelaskan satu teknik, nanti saya jelaskan di proses konseling berikutnya. Untuk proses konseling berikutnya yang menghubungi saya kah atau Mbak Hawa? Nanti biar saya aja yang menghubungi. Oke, nanti bisa sesuaikan jadwal Mbak Hawa aja, enaknya gimana ya? Iya. Oke. Sudah, Mbak Hawa ada yang ingin diceritakan lagi kah atau sudah cukup? Sudah Bu, sudah cukup sekali. Terima kasih ya Mbak Hawa. Mari. Iya.